Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukrillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Bapak Imam Masjid Al-Anwar, Kelurahan Mapili, Kecamatan Mapili. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Mandar. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Yang saya hormati adinda saya Pak Camat Mapili. Yang saya hormati Bapak Lurah Mapili, hadirin sekalian, hingga nana temauwet tomalabiu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin sebelum saya membacakan sambutan seragam dari Bapak Bupati Pulau Mandar, perkenankan saya untuk sejenak memperkenalkan tim Safari Ramadan malam ini di Kecamatan Mapili. Ada 5 ustaz mubalik yang tersebar di beberapa masjid malam ini di Kecamatan Mapili. Alhamdulillah saya bersama dengan Pak Ustaz Haji Jamaluddin mendapat tugas di Masjid Al-Anwar ini. Sebelum saya baca, saya akan perkenalkan diri. Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulau Mandar. Nama saya Muhammad Jumadil Tappawali. Alhamdulillah tahun lalu di tempat ini bersama dengan Bupati sebelumnya Bapak Haji Andi Ibrahim Masdar, saya mendampingi beliau sebagai Kepala Bagian Kabak Humas dan Protokol Bupati Kabupaten Pulau Mandar. Kami bersama-sama juga bersafari di tempat ini. Kalau tidak salah waktu itu Pak Bupati menjanjikan, Pak Andi Ibrahim Masdar menjanjikan untuk memberikan bantuan, dan alhamdulillah informasi dari Pak Camat sudah terrealisasi. Walaupun barangkali masih ada yang belum sempat direalisasikan, dan itu patut untuk kita syukuri sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita doakan kepada pemimpin kita yang telah memberikan berkah dan bantuannya di masjid yang kita cintai, yang megah ini dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di posisi saya sekarang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Pulau Mandar, mendapat kepercayaan dari Bapak Pejabat Bupati Pulau Mandar yang pada tanggal 9 Januari 2024 yang lalu dilantik menggantikan sebagai masa transisi, pejabat menggantikan Bapak Haji Andi Ibrahim Masdar untuk mengawal selama kurang lebih 1 tahun pemerintahan di Kabupaten Pulau Mandar. Beliau adalah asli orang Pulau Mandar juga, asli kebetulan lahir dan besar di Kecamatan Wonomulyo. Beliau adalah Letrandes Muhammad Ilham Borahima. Beliau menitip pesan salam kepada kita semua jemaah Masjid Al-Anwar. Semoga kita semua dilimpahi kesehatan, kekuatan dan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan beliau kepada kita semua, dan malam ini beliau mendapat tugas safari Ramadan yang memilih tempat, karena cuma satu di Bupati jadi dibagi-bagi. Saya kebetulan mewakili beliau pada malam hari ini. Beliau di Masjid Galut Tulu, Kecamatan Balanipah pada waktu yang bersamaan pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga dari beliau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Mandar, terkhusus masyarakat Kelurahan Mapili. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden, pemilihan legislatif, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.
Alhamdulillah berkat dukungan kita semua, pesta demokrasi ini berjalan lancar dan ini satu keberhasilan bagi pejabat bupati yang diberikan tugas untuk mengawal pesta demokrasi. Dan masih ada lagi satu proses demokrasi yang akan dikawal insya Allah di bulan September atau Oktober nanti, yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak, gubernur dan bupati Kabupaten Pulau Mandar. Mudah-mudahan kita semua tetap mengawal pesta demokrasi ini minimal sama dengan prosesnya di bulan kemarin. Pesta demokrasi kemarin aman, lancar, sehingga kita bisa mendapatkan pemimpin di Sulawesi Barat dan di Kabupaten Pulau Mandar yang amanah dan memperhatikan rakyatnya, mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan sambutan Bapak Bupati Pulau Mandar. Intinya ada 3 hal yang diharapkan oleh Bapak Bupati Pulau Mandar di bulan suci Ramadan ini, yaitu yang pertama, kita semua dianjurkan untuk selalu peduli terhadap keadaan kehidupan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang berada di sekeliling kita, yang berada di sekitar kita. Bahwa telah diriwayatkan dalam hadis Nabi bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, dan 40 rumah ke depan. Karena itu diharapkan kita sebagai umat kaum muslimin, ya, terutama di Kelurahan Mapilli ini yang saya kenal, yang saya tahu pasti, dan kebetulan banyak keluarga saya di sini, keluarga besar saya di sini, kita semuanya rukun, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Tidak ada orang lain di Mapilli ini, kita semua satu rukun, dan tentunya atas dasar itu kita akan saling mencintai dan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Karena itu di bulan suci yang Ramadan ini dibutuhkan kepedulian sosial yang tinggi, karena hal itu adalah merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat ini kita melihat suatu masalah sosial yang saat ini sedang kita cari solusinya secara bersama-sama, yaitu persoalan persampahan, sembari pemerintah menyiapkan solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang melalui penyelesaian tempat pengolahan akhir sampah TPA, yang kebetulan tempatnya ada di Kecamatan Mapilli, tapi bukan di Kelurahan Mapilli, ada di Desa Satogo. Rencananya akan dibangun tempat pemrosesan akhir sampah. Karena itu, mari kita giatkan budaya bersih itu sehat, dan kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Melalui gerakan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga dengan membuat tempat sampah secara terpilah antara sampah kering dan sampah basah. Terkait dengan ini, akhir-akhir ini kurang lebih 10 hari yang lalu kita melihat Kabupaten Pulau Mandar, dalam hal ini yang terdekat dari kita Kecamatan Mapilli ini, Kecamatan Wonomulyo dan Kecamatan Pulau Wali, itu sangat jelek sekali pemandangannya, sangat mengganggu sekali lingkungan, di mana sampah berserakan di beberapa sudut-sudut pasar, di beberapa sudut-sudut kota di Pulau Wali dan Kecamatan Wonomulyo. Itu tentunya adalah salah satu masalah besar, PR yang besar yang harus kita carikan jalan keluar, carikan pemecahan secara bersama-sama. Mari kita bantu Pak Bupati untuk berpikir, seluruh masyarakat Kabupaten Pulau Mandar untuk memikirkan bersama-sama nadi apa ini sampai. Karena menurut penelitian
bahwa satu jiwa, ya satu orang itu berpotensi menghasilkan 0,5 kilogram sampah, ya setengah kilo sampah satu orang itu berpotensi. Dan saya itu memang masuk akal. Anak yang baru lahir saja, ya mau pakai dosa apa-apa, mau pura mina titemene ditai, coba kita timbang, ya ada kurang lebih setengah kilo. Pesapa diteme dalam satu hari. Ya jadi memang masuk akal potensi produksi sampah kita. Kali dengan jumlah penduduk Kabupaten Pulau Ali Mandar 400.000 jiwa, berarti ada kurang lebih 200 ton per hari. Ya bayangkan itu 200 ton sampah per hari di Kabupaten Pulau Ali Mandar, mau dikali. Dan khusus di Pulau Ali sendiri ada kurang lebih 30 ton sampah per hari. Di Wonomulyo itu ada kurang lebih 15 ton sampah per hari. Dan ini adalah dua kota kita yang sudah mulai padat penduduknya. Dan bukan tidak mungkin di Mapili ini juga nanti akan seperti itu, akan bermasalah dengan sampah karena Mapili ini dekat dengan Wonomulyo, kota yang maju berkembang pesat, penduduknya juga semakin padat, ya pasti produksi sampahnya juga semakin besar. Saya sekarang umur 49 tahun, 30 tahun yang lalu saya umur 18 atau 19 lahir dan besar di PK Bata, walaupun saya orang Mapili, orang Luyo, tapi saya numpang lahir di PK Bata. Belum ada produksi sampah seperti itu. Saya juga kaget, ya. Saya sama-sama Pak Camat adinda saya ini ya di sekitaran PK Bata belum bermasalah dengan sampah. Dan kondisi 30 tahun yang lalu itu, taruhlah kita bilang 20 tahun yang lalu, sama dengan kondisi Kecamatan Mapili saat ini, ya. Bondra saat ini, Lampak saat ini sama. Artinya apa? 30 tahun yang akan datang pasti Kecamatan Mapili, Bondra dan sekitarnya pertambahan penduduk semakin besar, ya rumah semakin banyak, kendaraan semakin banyak, sampah akan semakin bermasalah. 30 tahun akan datang, saya prediksi akan seperti Wonomulyo dan PK Bata, Pulau Ali, Kecamatan Mapili. Kalau kita tidak tangani sampah mulai dari sekarang. Ya. Ini kebetulan berkaitan dengan dinas saya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya mohon doa seluruh keluarga di sini, semoga saya dikuatkan, ya, selalu berpikir untuk mencari solusi jalan keluar mengatasi masalah sampah khususnya di Pulau Ali dan Wonomulyo. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bupati melalui kami Dinas Lingkungan Hidup adalah senantiasa menghimbau kepada masyarakat, ya, karena sampah ini asalnya dari masyarakat. Mari kita kurangi ini sampah, ya. Kalau kita di pedalaman, ya saya sering dulu ke Mambu waktu kecil, ya nenek saya di sana, ya mau dia sampah sisa-sisa nasi, sisa-sisa ikan, ya dibemi lau manuk, dibemi lau posa ibu pandiangi, ya. Berbeda kondisi sekarang di Pulau Ali. Semua berumah BTN, nanti pekaranganna, ya, andai mau piara manu, mau piara posa lain andai na posana. Tania mau buku bau nanti, tania mau buku manu nanti. Berapa yang do karo-karo posana tuh di kota, ya. Jadi semua menjadi masalah. Akhirnya terjadilah kondisi seperti ini sekarang di Kecamatan Pulau Ali. Tidak ada lagi tempat, ya, yang ditempati untuk membuang memelok ditimbun dalam tanah, tidak ada pekarangannya. Beda dengan kita yang ada di Bondra, di Lampak ini pasti masih ada tempat-tempat seperti itu. Kecuali plastik, ya. Nah, plastik naposare pemerintah diturun sebenarnya. Karena apa? Karena ini plastik mau di Pasirunung ini memang mau sandos dia tidak seberapa timbangannya. Tapi mau sandos sih di dalamnya 2 ngallo, ya, kali 15 hari ada 15 dos, ya. Dikali sekian banyak rumah, mau apalagi mau terima pasiala, tapah wai anu tuh, wai gelas tuh, wai botol tuh nanti, namun dia mau pakai cereo, ya. Nah ini semua adalah sampah yang dihasilkan sampah plastik, dan sampah plastik itu kalau dibakar dia berpotensi mengurangi umur bumi ini, ya. Kalau dibakar, kalau dibuang dia baru bisa hancur 100 tahun, baru bisa hancur di dalam tanah. Bayangkan itu. Nah, apa solusinya di Pasirunung ini, ya? Kalau pada di dalam satu lingkungan RT RW, ya, ada 10 kakak atau 20 kakak, ada satu orang di situ anak muda, ya, yang bergerak untuk menjadi pebisnis sampah. Ya, Pasirunung ini sampah-sampah plastik kardus-kardus, kantong plastik jadi nasang nih. Ya.
Mau diam bengkel, iro sisa panangolina mahal itu, ya, mahal itu harganya. Kalau ada yang suka minum minuman kaleng, itu juga mahal. Pandundu susu, ya, susu kaleng itu juga mahal kalengnya. Jangan dibuang, ya. Susu dengko yang karton itu juga ditimbang. Jadi sebenarnya ini semua punya nilai, ya. Damo ambai tunu, damo dibuang, damo di malosok, ya, karena itu mau lambi isau di muara misalnya, lambi isau di buku, ya, itu mengganggu ekosistem laut. Akhirnya ikan yang kita makan juga itu ya berpotensi tercemar. Begitu siklusnya. Jadi kalau kita kurangi memang dari rumah tangga, insya Allah kita bisa kurangi sampai ini 30 tahun yang akan datang ketika kita budayakan hal-hal yang seperti ini. Atau di dalam agama sendiri, saya bukan ustaz, mungkin Pak Ustaz nanti akan bisa membantu saya apa ayatnya itu terkait dengan kebersihan, ya. Mau sampai itu kan manjen tahu bersuci, membersihkan diri. Nah, ini semua adalah pangkal daripada bagaimana kita mengatasi sampah di rumah tangga. Mau sisa-sisa ande ini, sisa-sisa sayur, sisa-sisa ikan, bau dan lain sebagainya, ya, bemilau manu atau binatang peliharaan, ya. Itu terkait dengan persoalan sampah yang sangat pelik, ya, sangat menyita pemikiran Bapak Bupati Pulau Limandar saat ini terkait dengan masalah sampah, ya. Saya setiap hari ditelepon Pak Bupati, bagaimana sampah Pak Kadis? Bilang siap Pak Bupati, kita carikan tempat, ya, yang aman, ya. Sembari kita mengedukasi, ya, sembari kita menyampaikan ke masyarakat supaya masyarakat itu sadar, karena ini perubahan perilaku. Masai midu biasangan nadu sih utama matimbangan ngono, dan lama juga prosesnya untuk merubah perilaku itu untuk memilah ataupun menyimpan sampah yang punya nilai ekonomi. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kami sampaikan saat ini, 1 dari 3 balita di Indonesia mengalami stunting. Ya, stunting ini juga mudah-mudahan disanasan video apa saya stunting, karena gencar sekali di puskesmas yang mensosialisasikan tentang stunting, kader posyandu, ya mungkin allo-allo itu sangat stunting. Jadi tania mau bahasa malam di bahasa Mandar dia stunting, ya. Mau palakan dan dapat isang, ya, sawangan, ya, kurang tumbuh kembangnya kurang, ya. Ini yang dimaksud dengan stunting. Dan kita mau ke depan generasi kita di Mapilli ini, generasi Pulau Limandar ini menjadi generasi cerdas. Makanya ini yang menjadi fokus utama dari Bupati Kabupaten Pulau Limandar, pemerintah kita, bagaimana mengurangi ini stunting, bagaimana memperbaiki tumbuh kembang anak ini sehingga menjadi anak cerdas ke depannya. Penurunan angka stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Pada tahun 2021, Bupati Wali Kota se-Indonesia telah menandatangani komitmen bersama. Jadi seluruh bupati saat ini sudah berkomitmen untuk mengatasi persoalan stunting. Ada beberapa penyebab terjadinya stunting. Salah satunya adalah yang ditekankan di sini adalah masalah pernikahan dini. Masih gawe siala. Ndapan alam di umurna, tapan apa siala mendisang gara-gara apa tapan masih siala, ya. Mungkin gara-gara sering pergi tempat gelap-gelapan atau sering main WA malam-malam, tapi tiba-tiba dia mau otong, ya. Akhirnya apa boleh buat, ya, pernikahan dini terjadi, dan ini berpotensi untuk ketika batang iman ini dan melahirkan, berpotensi ibunya rawan sangat berisiko ketika melahirkan, dan anaknya juga berpotensi tumbuh kembangnya kurang bagus. Ya, tumbuh kembang kurang bagus akan menyebabkan generasi yang, mohon maaf dalam tanda kutip, punya keterbelakangan, ya, mungkin kurang cerdas di sekolah, masai pada Pak Guru mana-mana bisa membaca, menghitung. Nah, itu semua persoalan-persoalan yang didasari dari persoalan pernikahan dini. Nah, karena itu salah satu upaya adalah dengan menggiatkan kegiatan-kegiatan posyandu, kegiatan-kegiatan kader, memberikan makanan tambahan. Jadi kalau tadi tetangga itu 40 ke kiri, ke kanan, ke belakang dan ke depan, kalau ada tetangga kita lihat malutai mambalo di posyandu memperiksa anak-anak, ya, Allah memang nih. Karena itu tanggung jawab kita. Karena saya yakin di Mapilli ini kita semua serumpun, sekeluarga, tetangga kita pasti keluarga kita, ya. Mau ditai maluta, ya, puangi, pamba periksa anakmu, apalagi kalau dia berisiko ataupun tidak berisiko pun demikian, harus diingatkan terus membawa anaknya ke posyandu, karena pemerintah sekarang sudah cukup banyak program terkait dengan itu.
Yang ketiga, hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami menghimbau agar tetap menjaga toleransi dan menjalankan ibadah, menjaga kebersihan dan keindahan sarana ibadah masjid dan mushola, khususnya toilet dan ketersediaan air untuk wudu. Ya, ini yang kadang-kadang dilalaikan juga. Saya dulu waktu camat di Luyo, seling keliling masuk ke desa-desa lambi tami pusui sambali walio, memang itu yang persoalan. Ketika meleta mala panje meleta manjene dan dia buai mampu pedor di taima mala jalan buai, itu pun ya kadang-kadang kurang tertib ya untuk dibersihkan. Ya, kadang airnya tidak jalan. Nah, ini semua adalah persoalan-persoalan mendasar, ya sederhana sebenarnya, tapi itu mencerminkan secara keseluruhan kaum muslimin yang ada di desa. Ya, karena kegiatan-kegiatan saya ini harusnya si rondo-rondo si oleh untuk dijama, karena ini adalah tempat kita beribadah secara bersama-sama. Dan ini juga ditekankan oleh Bupati bagaimana menjaga toilet, ya tempat wudu di masjid-masjid selama bulan suci Ramadan ini. Di samping itu, mari kita membekali putra dan putri kita dengan pendidikan agama, melestarikan budaya syirik, serta memberikan pendampingan dan bimbingan untuk menggunakan handphone hanya untuk kebutuhan yang bernilai positif dan mendidik. Dan diharapkan kepada orang tua untuk tidak membiarkan anaknya untuk berhenti bersekolah. Ya, jadi papa sekolah harus anak tak supaya dia akan cerdas nantinya bisa menjadi bupati, bisa menjadi kepala dinas seperti dengan Pak Haji Husain dan Pak Haji Ahmad Kilang kepada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas PUPR. Hidupkan suasana dalam rumah dengan penuh cinta sehingga anak-anak kita bisa memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai himbauan dan ucapan rasa syukur dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini. Pada kesempatan ini tidak lupa saya atas nama Bupati Pulau Limandar memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Pulau Limandar, terkhusus di Kelurahan Mapili. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang beruntung selama bulan suci Ramadan ini. Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Bupati Pulau Limandar, tertanda Dr. Andes Muhammad Ilham Burahim. Terima kasih.